Berlatar di sebuah sekolah SMA elit, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang guru olahraga yang dikenal sangat galak bernama kita panggil saja si pelatih yang tiba-tiba dihampiri oleh orang misterius yang ingin memberikan sesuatu kepadanya. Malam harinya ketika para guru selesai rapat dan akan pulang, ibu kepala sekolah tak sengaja meninggalkan kunci rumahnya di dalam ruangan sehingga beliau pun terpaksa harus masuk kembali ke dalam yang di situ muncullah si pelatih yang bersikap aneh dan sekonyong-konyong menusuk tangannya dengan sebatang pensil. Kepala sekolah pun lari ke dekat pintu keluar yang di situ kebetulan masih ada ibu bendahara yang berdiri menunggunya, di mana mereka berdua berhasil mencegah si pelatih keluar dengan cara mengunci gembok pintunya. Tapi alangkah apesnya ibu kepala sekolah saat dirinya tidak menyadari jika ibu bendahara ternyata sudah berubah sama seperti si pelatih. Entah apa yang terjadi dengan ibu kepala sekolah, tapi keesokan paginya si pelatih dan ibu bendahara terlihat berada di ruang guru seolah tak terjadi apa-apa, di mana si pelatih sendiri menunjukkan sikap aneh yang sangat mencolok ketika dirinya terus-menerus minum air galon tanpa henti seperti orang ceket. Dan cerita akan berfokus pada beberapa murid yang salah satunya bernama Casey, seorang murid culun yang sering kena tindas dan suka menyendiri, di mana saat Casey akan kembali ke kelas, ia tak sengaja menemukan benda aneh di permukaan rumput lapangan olahraga yang karena Casey penasaran, ia pun meminta seorang guru biologi untuk memeriksanya. I was hoping you could tell me. Salah satu murid yang bangor pun tak sengaja menumpahkan air yang secara tak terduga berhasil memicu benda itu bergerak sehingga guru biologi pun langsung memasukkan benda itu ke dalam akuarium dan ya, ternyata itu bukanlah benda, melainkan makhluk hidup. Makhluk hidup yang bisa hidup di air dan bisa membelah diri, bahkan sempat menggigit jari bapak guru biologi saat sedang memeriksanya. Karena spesiesnya tidak dikenali, bapak guru biologi pun akan menghubungi temannya di universitas dan untuk sementara waktu akan membiarkan makhluk itu tetap berada di akuarium ini. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan makhluk itu dan beralih ke beberapa murid utama lain yang salah satunya diantaranya adalah Jack, seorang murid cerdas yang memilih memanfaatkan kecerdasannya untuk melakukan hal-hal ilegal seperti menjual serbuk. Serbuk terlarang yang bisa membuat teler seseorang yang diakuinya merupakan buatan sendiri yang diracik dari berbagai obat apotek. Selanjutnya ada Mary Beth atau biasa dipanggil Mary, murid baru yang penuh percaya diri dan suka sok kenal dengan orang yang baru dikenal. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana dia ingin berkenalan dengan seorang siswi tomboy bernama kita panggil saja Yuli yang nampak risih gara-gara diganggu aktivitas kesendiriannya. What are you reading? Terakhir ada pasangan kekasih yaitu Stan dan Delilah. Stan adalah seorang bintang atlet football di sekolah ini dan Delilah sendiri adalah ketua pemandu soraknya. Stan berencana untuk berhenti main football karena ingin fokus belajar agar bisa masuk universitas terbaik, namun tidak mendapat dukungan dari sang pacar yaitu Delilah hanya gara-gara malu dan gengsi apabila punya cowok yang bukan bintang sekolah lagi. Meski tak mendapat dukungan dari sang pacar, Stan tetap bersikeras untuk keluar. Hal itu dibuktikan ketika ia meminta izin kepada si pelatih yang justru membuat Stan menjadi heran karena biasanya si pelatih galak kok tiba-tiba menjadi tenang dan baik sekali. Selesai jam olahraga, Stan pun duluan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, di mana sesuatu yang tak diduga terjadi ketika dirinya tiba-tiba dihampiri oleh ibu TU sekolah dan ya, setelah ibu TU diamankan, ibu bendahara pun menjelaskan bahwa beliau menderita kanker dan mengalami halusinasi sehingga Stan tidak perlu khawatir lagi. Di mana Casey yang kebetulan ada di sana dan punya hobi memotret pun secara kebetulan melihat si pelatih kembali bersikap aneh dengan berdiri di tengah-tengah siraman air dan sengaja membasahi tubuhnya sendiri. You understand?
Penasaran dengan apa yang terjadi, Casey pun memasuki ruang guru yang kebetulan di situ ada Delilah yang sedang mencari barangnya yang disita. Di mana saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba saja ada guru masuk sehingga keduanya dengan cepat bersembunyi di dalam lemari. Dan ternyata itu adalah Pak Pelatih bersama Ibu Bendahara yang kembali menunjukkan sikap aneh saat keduanya membicarakan topik yang sulit dimengerti sampai muncul guru fisika yang ingin minum obat. Si pelatih pun sekonyong-konyong mendekatinya dan tiba-tiba ya, si pelatih memasukkan makhluk asing yang bentuknya persis seperti yang Casey temukan, di mana persembunyian mereka pun akhirnya ketahuan setelah Delilah teriak kaget melihat jasad Ibu TU yang disembunyikan di dalam sana, sehingga keduanya pun segera lari keluar dari ruangan tersebut. Dan ya, di sana sudah ada ibu kepala sekolah yang ternyata masih hidup dan sepertinya sudah menjadi bagian dari kelompok si pelatih dan yang lain yang sama-sama bersikap aneh. Pun sama dengan ibu guru fisika yang tadi sudah dimasuki makhluk asing. Mereka bukan lagi guru yang Casey kenal sehingga keduanya pun segera lari dengan Delilah yang kabur duluan karena ketakutan. Berbeda dengan Delilah yang memilih diam, Casey pun memberitahu kedua orang tuanya untuk menemaninya pergi ke sekolah ditemani pihak kepolisian, di mana Casey lagi-lagi dikerjai saat kedua petugas polisi tersebut diajak masuk ke dalam ruangan diubah menjadi seperti mereka sehingga justru malah Casey lah yang dianggap salah telah memberikan laporan palsu. Alhasil bapak dan mamah pun kecewa pada Casey yang baru kali ini membuat masalah. Mereka menganggap Casey sedang mengalami kondisi tekanan usia muda dan perlu dibawa ke psikiater. Sehingga daripada capek-capek menjelaskan sampai mulut berbusa, Casey pun memilih untuk melakukan penyelidikan mandiri. Tetapi saat akan keluar, sudah ada 3 guru yang menunggunya sehingga alhasil, Casey pun gagal melakukan penyelidikan dan disuruh masuk kembali ke dalam oleh orang tuanya. Dan inilah bajing ireng, loh. Dan inilah The Faculty. Entah makhluk apa yang sudah merasuki para guru, namun sejak hari itu Casey mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan mereka. Bahkan sekarang saat ini bukan hanya pelatih, kepala sekolah, bendahara, dan guru fisika saja yang berubah, tetapi semua guru-guru di sekolah ini mulai bersikap aneh. Yang hal itu bisa dilihat dari bagaimana mereka minum air dalam jumlah banyak dan menyetok air galon sendiri di ruangan mereka. Siang harinya, Casey dan kawan-kawan pemeran utama pun dibuat heran dengan pemeriksaan telinga yang dilakukan secara mendadak oleh para guru, di mana Casey sendiri memutuskan untuk menceritakan ini kepada sesama penyendiri yaitu si Tomboy Yuli dan mulai berteori tentang apa yang saat ini terjadi kepada semua guru. Disitulah Casey teringat dengan makhluk yang ia temukan di lapangan. Bisa jadi itu merupakan sejenis parasit atau makhluk luar angkasa yang mungkin ingin menguasai umat manusia. Sehingga Casey dan Yuli pun mengajak serta Stan, Delilah, Jack, dan Mary untuk memeriksa makhluk yang disimpan dalam akuarium yang ternyata sudah tidak berada di sana. Dan tak lama muncullah guru biologi yang tiba-tiba muncul dan menyerang si Jack secara tidak puguh-puguh. Menggunakan tabung berisi serbuk teler buatannya, Jack pun berhasil menikam bola mata guru biologi dan ya, tak disangka serbuk itu rupanya ampuh untuk melumpuhkan para guru yang kerasukan. Namun sekarang semua murid, semua orang yang ada di sekolah ini sudah dikendalikan oleh makhluk tersebut. Dan hanya Casey dan kawan-kawanlah yang masih normal karena tidak mengikuti pemeriksaan telinga yang padahal sebuah dalih untuk memasukkan makhluk itu ke dalam tubuh semua orang. Sebagai orang yang masih normal, Casey dan kawan-kawan pun pergi ke rumah Jack untuk melakukan penyelidikan yang dengan makhluk yang sudah Casey bawa dari si guru biologi. Jack pun melakukan uji coba menggunakan tikus peliharanya untuk memastikan teori mereka terhadap makhluk ini. Dan ya,
Benar dugaan mereka, makhluk ini adalah sejenis parasit yang membutuhkan tubuh makhluk lain untuk dijadikan rumahnya atau inangnya. Dan hanya serbuk buatan Jack lah yang dapat melumpuhkannya karena diketahui mengandung diuretik atau sejenis obat yang dapat membuang kelebihan garam dan air dalam tubuh, yang kita semua tahu bahwa makhluk parasit ini membutuhkan air untuk tetap hidup. My drug's a diuretic. Dengan stok serbuk buatannya, Jack yakin bahwa ini semua sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan bahkan membuat semua orang kembali normal. Namun masalah pun timbul ketika mereka saling curiga satu sama lain, sehingga untuk membuktikan bahwa mereka masih aman dan belum terjangkit parasit, maka Casey dan kawan-kawan pun harus menghirup serbuk teler itu untuk membuktikannya. Dan ya, Delilah ternyata sudah terjangkit parasit. Ia menghancurkan alat dan stok serbuknya, kemudian melarikan diri dengan dijemput oleh sesamanya. Dengan sisa serbuk yang ada di saku Jack, itu sudah cukup untuk melumpuhkan ratunya, karena mereka sudah punya teori bahwa jika ratu parasit yang ditumbangkan, maka seluruh antek-anteknya juga akan ikut tumbang dan semua orang akan pulih normal kembali. Sehingga tanpa membuang waktu lagi, Casey dan kawan-kawan langsung meluncur ke sekolah. How much do we have left? Tepat saat diadakannya pertandingan football, para murid dari sekolah ini pun menularkan parasitnya pada pemain dari tim lawan. Dan jika Anda tahu, salah satu dari mereka adalah penyanyi yang cukup terkenal saat ini, yaitu Usher, yang saat ini masih belum akil balik. Saat kepala sekolah menoleh, mereka langsung memancing beliau ke gedung olahraga untuk diberikan serbuk pelumpuhnya, di mana Mary yang boloho pun dengan sembrononya malah menumpahkan semua serbuknya dalam jumlah banyak tanpa sadar jika serbuk yang mereka miliki sangat amatlah terbatas. Dengan kematian si kepala sekolah yang dianggap sebagai ratu parasitnya, maka berakhirlah mimpi buruk ini. Tapi ternyata mereka sudah salah kaprah, karena justru si pelatih dan para murid yang terjangkit sedang menikmati air hujan yang turun. Sehingga dengan itu, maka Stan yakin bahwa kemungkinan besar si pelatihlah ratu parasitnya. Untuk itu, ia pun segera pergi ke sana untuk menaburkan serbuk tersebut. Tak lama Stan pun kembali dan mengaku sudah berhasil melumpuhkan si pelatih. Namun teman-teman yang curiga Stan sudah terjangkit pun memutuskan untuk tetap mengunci pintu, yang apabila Stan ingin masuk, maka ia harus membuktikan bahwa dirinya masih normal. Come on, Stokely, open the door. Dan ya, Stan ternyata sudah berubah sehingga sekarang hanya tinggal 4 orang normal lagi yang tersisa, yaitu Casey, Jack, Yuli, dan Mary. Dengan sisa satu serbuk yang ada, tentunya tidak akan cukup untuk mencari tahu siapa ratu parasitnya. Di mana Jack tiba-tiba teringat dengan serbuk terakhir yang ia simpan di dalam bagasi mobil, sehingga mau tidak mau ia dan Casey harus keluar untuk mengambilnya. Stan? Mereka pun bersembunyi di kolong bus dan tak ada opsi lain. Casey mau tidak mau harus menjadi objek pengalih perhatian, sehingga ia pun memancing semua orang ke dalam bus dan... Casey berhasil selamat, sementara Jack yang sudah berhasil mendapatkan serbuk pun harus didatangi oleh seorang guru bahasa yang pastinya sudah terjangkit. Sehingga Jack pun memilih cara brutal dengan masuk ke dalam mobil dan menabrak si guru hingga kepalanya terlepas dari badannya. Beralih ke Yuli dan Mary yang menunggu di dalam gedung, mereka seolah masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di sekolah ini, yang ketika Mary sedang curhat mengenai hutang pinjolnya, tiba-tiba... Ya, ternyata selama ini ratu parasitnya adalah si Mary, bukan asisten Raffi Ahmad tetapi sang murid baru ini. Di mana Casey yang baru datang pun langsung mengajak Yuli lari ke tempat kolam renang dan... Sempat ditarik ke dalam air, Yuli berhasil selamat berkat Casey yang masih peduli, di mana mereka berdua bersembunyi di dalam ruang loker tepat saat Jack baru tiba di sana dan belum tahu jika Mary lah ratu parasitnya.
Sempat tak percaya, Mary akhirnya jujur bahwa pada saat momen pembuktian, Mary pada kenyataannya tidak benar-benar melakukan itu yang ketika Jake akan melumpuhkannya, tiba-tiba... Ya, Yuli ternyata sudah terjangkit juga sehingga sekarang hanya tersisa Casey dan Jake sajalah yang masih normal. Namun tak lama, Jake juga dibuat pingsan setelah terlempar cukup jauh yang alhasil hanya Casey lah satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Memanfaatkan bangku penonton yang bisa dilipat, Casey pun memancing si ratu untuk masuk ke bagian dalamnya, di mana Casey dengan cepat lari keluar sambil menekan satu persatu tombol penggerak sehingga si ratu parasit pun terjepit dan tak bisa kemana-mana. Dan ya, Casey akhirnya berhasil menjadi pahlawan utama tanpa bantuan cincin Lord of the Ring-nya. Dan dengan tiwasnya si ratu itulah, semua orang pun akhirnya kembali normal dengan sendirinya. A spokesperson for the FBI has Tamat, ending yang cukup mengparasitkan. Parasit di dalam film ini mengajarkan kita untuk pintar memilih teman, pintar memilih mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak, yang pada intinya bagus kita selalu berprasangka baik kepada orang lain dan mudah percaya pada orang lain, tapi ada kalanya kita harus waspada dan teliti untuk mempercayai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kepercayaan itu seperti selembar kertas, sekali saja termas dan kusut, maka dia tidak bisa kembali sempurna lagi, kecuali disetrika. Saya John mewakili tim IQ7 yang tersebar di seluruh dunia mengucapkan terima kasih dan jangan lupa nonton video yang lainnya supaya saya bisa dapat AdSense untuk mengganti uang rokok dan ngopi saat saya ngedit video ini. Terima kasih dan adios, selangkangan kuda Troya.